Penawaran saya ini bisnisnya mau nggak? Enggak Pak, saya udah, saya pokoknya enggak. Kalau misalkan nyesel nih. Nggak nyesel nih. Saya yakin saya enggak nyesel. Ya. Nah, kok Bapak yang nyesel? Ke situ nggak mau saya nyesel. Loh, kok nyesel jadi hak milik begitu? Ya pokoknya saya berdua kita enggak ya. Oke ya. Iya. Saya nggak akan nawarin lagi. Iya. Ini saya tawarin ke mereka. Nah, coba Boleh, siapa tahu mereka silakan, berdua Pak. mau. Tapi jangan pengen lo ya. Enggak, udah. Oke. Iya. Wah. Enggak, Sekarang Pak, enggak mau. apanya nggak mau? Orang saya jelas mau. Mbak Inul dan Selin, ini saya menawarkan bisnis, tapi sebelumnya saya pengen ngobrol-ngobrol karena saya tahu Anda berdua ini kan sering terjebak di kemacetan. Ini saya tes rambu dulu. Iya. Kalau ada tanda panah ke kanan dicoret, artinya apa? Nggak boleh ke kanan dong. Kalau dicoret toh. Artinya nggak boleh ke kanan. Salah. Hah? Kok salah? Artinya itu salah gambar, harusnya belok kiri, dia keliru belok kanan, makanya dicoret. Nah, tuh. Ya, nih, sekarang pengetahuan sederhana. Kalau di perempatan itu biasanya kan ada lampu, traffic light. Betul. Iya. Warnanya apa aja? Merah kuning hijau. Berarti yang meletus? Ini Bapak kan ngomongin lampu. Ini kan lampu kemacetan nih Pak ya, lampu lalu lintas. Bukan balonku ada 5. Ya berarti kan tinggal dijawab yang meletus nggak ada. Ya benar juga. Iya kan? Ya bapaknya nggak usah nanya kalau gitu. Kalau udah tahu nggak ada yang meletus, Ya bapak kalau saya jangan nggak nanya. nanya apa gunanya 3 mic ini. Nih, Anda lihat nih gambar nih, saya tunjukkan. Aku tahu jawabannya. Belum, apanya? Jawaban yang mana? Yang lampu merah kuning hijau. Lah iya, nih lihat. Udah dilihat terus. Terus? Kelihatan nggak? Kelihatan. Pak. Terus Nah, pertanyaannya, menurut pandangan Selin, ini apa yang terjadi di sini? macet. Mbak Ainul melihat? Macet, itu lampu merah. Belum lihat, Pak. Kenapa? Hah? Saya belum lihat, penasaran. Katanya aku nggak mau. Saya penasaran Pak, saya juga pengen lihat. Kenapa terjadi macet? Karena lagi nunggu lampu merah ke hijau. Nunggu lampu merah ke hijau. Iya. Kamu juga kalau lampu merah berhenti? Berhenti. Nunggu Selesai dulu merahnya Pak. ganti hijau. Iya. Kamu nunggu lampu hijau baru jalan? Iya. Nih aneh. Masa aneh? Anda nunggu sesuatu tapi begitu itu datang kalian tinggal berarti. Iya kan? Nih lihat. Jawabannya kenapa macet? Karena mereka itu nontonin lampu merah. Iya kan berhenti. Jadi kan kalau lampu merah itu kan berhenti. Jadi kita berhenti nungguin lampunya ganti hijau baru kita jalan. Makanya ini berhenti gara-gara nonton lampu merah. Kalau ditanya ngapain? Nunggu hijau. Loh, nunggu begitu hijaunya nongol, ditinggal. Ngapain ditunggu? Jadi inilah kenapa macet terjadi itu karena perilaku kita yang nggak bener. Banyak yang nggak pas. Kayak kamu. Kenapa Jakarta itu macet panjang menurutnya? Kenapa? Macetnya kok biasanya panjang? Kenapa? Ya karena banyak kendaraannya. Iya. Karena Banyak padat. kendaraan. Di Amerika banyak kendaraan, tapi sedikit motor. Hah? Maksudnya gimana banyak kendaraan tapi sedikit Banyak motor? kendaraan tapi motornya Ya kan motor juga kendaraan. Tenang, saya juga nggak tahu maksudnya tadi. Tenang, bukan cuma Ngapain kalian. nanya Pak kalau nggak ada maksudnya. Macet di Jakarta itu semakin panjang karena kita itu latah suka ikut-ikutan. Lo kok bisa ikut-ikutan loh? Ini bayangin ya. Nah, Ntar dulu saya bayangin dulu, Ntar dulu Pak, saya juga ikutan bayangin. Wah. Pada bayangin apa? Wah mantep juga nih. Bayangin apa kamu? Kamu bayangin apa? Tadi suruh bayang Selin bukan? Bukan. Saya bilang minta bayangin. Saya bayarin ya. Bayangin. Nih, bayangin. Iya. bentar saya bayangin dulu. Di jalan, kendaraan depan Anda berhenti. Macet. Iya. Kenapa macet jadi semakin panjang? Karena kita yang di belakangnya ikut-ikutan berhenti. Betul. Yang di belakang kita ikut berhenti, akhirnya tambah panjang. Jadi kalau depan kita berhenti macet, ya kita nggak usah ikut-ikutan, ngapain jalan aja Nah, lah. kalau jalan tuh Nabrak dong Pak. Ada stopan ya, kita harus ikuti peraturan toh ya. Tapi saya penasaran nih Pak sama Selin nih. Selin ini kan sekarang penasaran. Ire.
Makanya jangan suka ngomong penasaran. Kamu kayak arwah. Bukan. Ah, arwah penasaran. Ini lu mancing-mancing giliran di belakang aja diem-dieman kita. Jangan-jangan ada aku. Mau nanya apa? Gak mau nanya sama Selin kan sekarang berarti udah single nih ya. Udah gak ada cowok lagi. Iya. Suka ini gak sih kalau bangun tidur gitu nungguin orang yang ucapan selamat pagi gitu. Oh. Suka kangen gak? Kan dulu kan sebelumnya selalu ada yang good morning gitu. Enggak lah, nggak ada yang ngucapin ya palingan anak-anak aku gitu. Maksudnya nggak pengen ada yang ngucapin selamat pagi. Iya pengen gak ada? Iya mungkin gitu kali ya, Apa ke tuh? minimarket biar ada ucapan selamat pagi gitu. Oh 200-nya mau didonasikan gitu ya. Biar kalian ya. Nah, tapi kamu jujur nih, suka dibangunin pasangan atau dibangunin rumah? Kalau aku biasanya yang ngebangunin sih kalau sama pasangan. Gimana? Ini maksud itu dalam ini ya. Ini kita ngomongin Pak. Ini Ini memang kita agak susah menjelaskan Iya, karena dari makanya. dua perspektif yang berbeda. Makanya Pak, ini kita takutnya salah nangkep nih Pak. Kita Makanya dilurusin saya dulu Pak ya. jelaskan. Dilurusin dulu Pak, tolong. Helin, Jelas. kan ada dalam kehidupannya ada proses yang namanya tidur. Iya. Nah, tidur itu Pas lagi lemes ya. akhiri dengan bangun. Nah, Nah, karena ketika bangun berarti sudah tidak tidur lagi. Iya. Dan ketika tidur berarti sudah tidak bangun lagi. malah makin ribet. Akan jadi panjang Malah jadi ya. ribet kalau Bapak. Saya Bapak pusing malah jadi dengernya, ribet. Pak. Saya Iya. pusing, Pak. Bentar, saya temenin nanti. Bukan minta temenin ini. Coba yang singkat Pak. Iya. Kamu suka dibangunin pasangan atau dibangunin rumah? Gimana sih Pak? Aku suka bangunin, Pak. Aku juga suka bangunin. Aku juga suka yang bangun gitu Kamu Pak. suka bangunin juga? Suka. Karena kalau orang karena kalau nggak bangun dia kan lemes Pak. Iya, Ya kan? nggak semangat. Bukan Pak, kalau orang tidur mau semangat dari mana? Oh, iya, nggak bisa gerak. Nggak bisa. Nggak aku ada sih, tenaga. Kalau Mas Adam itu suka tak bangunin karena dia tidurnya kelamaan, Pak. Oh, suka molor. Terus. Berarti molor, Mbak, makanya aku harus bangunin. Mbak Inul suka bangunin, Iya. Selin suka bangunin. Saya suka yang bangun Pak. Terus. Ngobrol arahin terus. Ini emang tayang di Telegram doang kita ntar nih. Maksudnya berarti sebenarnya punya bakat jadi kontraktor gitu loh. Bangun kan Bangun pekerjaan rumah, Pak. kontraktor. Iya, bangun rumah. Ini soal nunggu-menunggu ini. Mbak Inul sama Mas Adam ini misalnya nih kalau lagi berantem misalnya biasanya sampai diem-dieman gitu nggak? Iya, sampai diem-dieman gitu. Pantat-pantatan. Hah? Pantat di sini. Gimana sih? Berarti selama ini kita sebenarnya bukan melihat Mbak Inul goyang pinggul. Goyang pundak berarti dia. Karena pantat dia di sini, ketuker. Jadi kalau misalkan ada orang negor begini, itu jatuhnya orang ini dong. Noel. Noel jatuhnya ya. Oh. Mbak Inul, kalau sampai diam-diam biasanya siapa yang memulai? Masuk. Minta Omongan maaf atau- gitu. Biasanya sih yang memulai aku duluan. Ngapain tuh? Berarti nggak Mas tahan. mau nggak gitu? Ayo Mas, nggak kangen apa sama aku gitu maunya? Kok marah sih? Diarahin mulu nih. Kenapa kok Mbak Inul duluan kan harusnya biasanya Soalnya Mas Adam itu cowok kan dulu. orangnya gengsian gitu. Oh. Gengsi gitu. Jadi kalau yang mau apa gitu. Mbak Inul dulu. Walaupun mungkin Mbak Inul merasa yang bersalah, Mas Adam Iya, tetap Mbak Inul aku. yang mulai. Iya. Berarti sesuai dengan lagu, ada lagu dangdut. Apa itu lagunya? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Iya. Oh ya, oh. Udah beda lagu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kenapa tiba-tiba ada Iwan Fals masuk? Nyanyi Iwan Fals tiba-tiba. Oh, favorit saya, Iwan Fals. Lagi dangdutan. Sekali lagi, asik. Masa begitu? Aku kalau kebanyakan mumet di sini ya, kebanyakan halu, bisa-bisa berlian saya copot semua loh. Iya dibikin halu kalau gitu. Tapi Mbak Inul, paling lama berapa lama diem-dieman? Paling lama nih yang rekornya. Sehari. Oh sehari itu udah lama. Iya, tapi malam udah akur lagi, nggak tahan. Berarti yang nggak tahan Mbak Inul. Oh gitu ya. Kebiasaan ngebornya nggak bisa.
Nggak. Maksudnya manggung kan. energi gitu. Iya dangdut nyanyi. Nah, nih. Nih, kalau lihat gambar lagi nih. Ini kebanyakan orang itu kalau tidur di sampingnya jam waker. Ya kan? Iya, Seperti Iya ini. betul. Ini kira-kira menurut Selin dan Mbak Inul kenapa? Ah. Mengingatkan waktu. Tidur mengingatkan waktu. Jam wakernya kan fungsinya untuk mengingatkan waktu. Menurut Selin tidur di samping jam waker karena ini untuk mengingatkan waktu. Iya. Waktu bangun. Iya. Kalau menurut Mbak Ya Inul, sama lah. Duh, ini tidur bareng. Enggak gitu. Ini Nggak mohon maaf. usah tidur bareng. Jam waker dibeli di mana-mana kan bisa. Maksudnya, jadi kalau Bukan. kita Ya, untuk sama. mengingatkan waktu jam bangun gitu. Bentar kalau loh. bareng berarti ada Mas Adam dong. Aku jadi gulingnya Mbak Inul. Ya nggak ada. Ya Mas Adam nggak ada. Mas Adam kan tidur di luar bareng aku. Kenapa Bapak ada di rumah mereka? Ikut-ikutan. Iya. Jadi karena itu untuk mengingatkan waktu. Iya. Padahal Anda waktu tidur nggak ingat waktu. Supaya bangunnya tepat waktu. Iya, Ngebangunin, gitu. Pak. Ngebangunin Itu dia adalah gampang. pikiran yang konvensi. Ini bener nih kalau pakai jam beker dibangunin ini. Beda kalau dibangunin sama pasangan. Oh, berarti pasangannya dikasih jam beker, Bapak, dia tidur sebelah kita. Bapak ngerti nggak sih maksudnya dia? Maksudnya itu dibangunin sama pasangan. Nah pasangannya itu dibangunin sama jam waker. Oh, berarti jam bekernya ditaruh sebelahnya pasangan. Sebelahnya pasangan. Terus kita tidur di kamar sebelah. Kita tidur di luar. Sabar, Gen. Tapi sebenarnya tidur di samping jam waker itu bukan untuk pengingat waktu, tapi untuk status. Hah? Aku status. Kok Itu status? menunjukkan bahwa status kita itu orang yang sudah mapan, orang sudah ya kehidupannya layak lah. Karena kalau orang tidur di samping jam gadang, nah itu berarti nggak punya rumah. dia. Rumah gadang itu. Ya kalau jam gadang kan gitu di lapangan tuh. Nah, kalau tidur di samping jam gadang berarti dia tidak punya rumah. Tidurnya di sembarang tempat. Tuh. Lagi tuh orang ngapain tidurnya di Pak. samping jam Ya, gadang? karena nggak punya rumah. Kalau punya rumah tidur di rumah. Terus kalau orang tidur di samping jam dinding dia cecak gitu Pak maksudnya Pak. Ya, Ya kalau kan. diajak ngobrol tak gitu maksudnya. Kamu tahu nggak? Yang berbaris di dinding itu bukan cicak. Apa? Semut. Ada semut merah. Yang berbaris Ding ding ding. menatapku dung dung dung. Enggak gitu. Yang berbaris di dinding bukan ding Yang ding ding. berbaris ding ding ding. Yang berbaris di dinding. Oh ya oh Ya oh ya oh. Nih, kalau Selin dulu biasanya tidur berdua karena punya pasangan. Terus sekarang sudah nggak berdua lagi. Ah, kata siapa? Hah? Kenapa lihat saya? Enggak, maksudnya aku lihat kamu. Emang kamu tidur sama aku? Kok tahu aku tidur nggak berdua lagi? Nah, ayo lo. Kalau tidur berarti kan. Ya coba tidur dulu aja Mas Selin. Ih, Ini juga ya. Biar tahu. nggak bisa, jangan coba dong. Ah, terus Fix dong. Fix. ya nggak bisa gitu Pak. Kalau Bapak mau fix ngobrol dulu sama saya. Lah? Ya gimana? Iya kan sekarang kan saya kata siapa gitu tidurnya sendiri. Hah? Emang Bapak pernah tahu saya Ya tidur memang sendiri? bukan sendiri, tapi kan bukan dengan pasangan. Kan? Iya bukan dengan pasangan. Pasti beda dong. Sama aja sih Pak. Oh sama aja. Kok ya? sama rasanya gimana kalau sama? Nah, Maksudnya saya kan sudah curiga kok ini tadi. Sama ini. Tadi jam makernya sama, ini sama lagi. Ini sama lagi. enggak maksudnya kan kalau waktu masih ada pasangan tidurnya tetap sama anak-anak yang enggak ada ya cuman beda satu doang gitu. Oh nggak terlalu berpengaruh. Enggak biasa aja. Kok aku berpengaruh banget ya kalau aku ya? Mungkin kamu suka nggak tidur malah. Dia emang gitu Pak. Dia jam 3 subuh ke pasar Pak dagang sayur. Nih, tapi ini dengar-dengar bener atau enggak Mbak Inul tuh kalau mau tidur katanya harus ngelus-ngelus kumis Mas Adam. Atau Wah. suka ngelus-ngelus kumisnya gitu. Oh iya bener. Jadi aku tuh kalau udah lus-lus kumisnya Mas Adam itu langsung tertidur. Tapi Mas Adam kebangun. Ya karena Bisa kan ketarik-tarik, risih orang kan. dipegang-pegang gitu kan dipelintir Mas Adamnya pas dibalikin muter-muter dia. Emang nah, diputer dilepasin. Gangsi kali ya. Gangsi.
Nih, ini tes yang terakhir nih. Tes apa lagi nih, Pak? Apa yang Anda lihat nih Selin dan Mbak Inul kalau Aduh, apa? nggak usah repot-repot. Bukan repot-repot. Ini kesan pertama yang Anda lihat kalau Anda melihat ini. Tar dulu. Ternyata ada uang nih Bapak nih ya. Bapak tadi mesen kopi, belum bayar. Oh iya benar, Ya kan? cuma 5.000. Cuma 5.000. Terus Bapak ke ruang gym ngambil air saya. Hah, Terus nurunin sepeda itu tangga pada rusak Pak. iya Pak. Gak ada pokoknya. Ini buat bayar. Nih, Iya, simpen. nggak ada Pak. bentar. Saya udah Kenapa? masukin ke sini Pak. Ah, saya ambil sendiri. Saya ambil Udah sendiri. coba aja ambil Pak. Ambil sendiri. Kenapa? Jangan yang itu. Kenapa? Yang ini aja loh. Apa bedanya? Apa bedanya? Yang itu bukan ini. Ya sama aja Sama Pak. dikit. Itu sama ini sama-sama 100.000.